Selamat siang Pet Lovers, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, seperti biasa, siang ini kami bersama Dr. Hewan Wari Nugroho akan menjelaskan masalah seputar dunia ternak dan hewan kesayangan. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, kemudian acara kali ini akan dilanjutkan dengan berbagai pertanyaan oleh rekan saya, Eunike Novaliana. Apa kabar, Ike? Ya, baik. Alhamdulillah. Langsung saja untuk pertanyaannya, Eunike dipersilahkan. Ya, Dok. Kelinci yang sering terkena penyakit skabies, penyebab utamanya apa ya, Dok? Oke. Selamat siang dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bahas penyakit kelinci ya. Jadi gini, penyakit yang muncul pada kelinci, biasanya skabies pada kelinci itu disebabkan oleh kutu. Namanya Sarcoptes cabeyi. Kutu itu ada di bawah kulit. Jadi dia sistemnya membuat terowongan, kemudian dia berkembang biak di situ, bertelur di situ, terus merusak jaringan rambut di bawah kulit itu, menyerap sari-sari makanan sehingga kulit kelinci itu akan menjadi kering dan muncul keropeng-keropeng. Nah, biasanya kalau udah seperti itu, kalau sudah muncul keropeng berarti sudah parah ya. Kalau penyebab utamanya sih tadi kutu Sarcoptes cabeyi tadi. Cuma ada faktor pendukung dari berkembangnya kutu itu. Yang pertama faktor kelembaban. Apakah si kandang ini terlalu lembab? Kalau kandang ini terlalu lembab, otomatis suhu di kandang itu kan lebih banyak air ya. Dengan suhu lebih banyak air, nanti kulitnya kan akan lembab. Nggak ada matahari, lembab, akibatnya muncul jamur. Jamur dulu munculnya biasanya. Jamur itu dia akan melembekkan kulit. Jadi kalau ada lembab, ada jamur, nanti kulitnya akan makin lembek. Dengan kulit makin lembek, si kutu tadi yang berbentuk telur itu dengan adanya kulit yang lembek, dengan adanya jamur tadi itu cepat menetas. Nah, sehingga cepat dia akan berjalan masuk bikin terowongan ke bawah kulit. Kenapa? Karena kondisinya sudah lembek. Jadi enak dia bikin terowongan. Nah, akhirnya muncullah keropeng-keropeng tadi. Gitu. Terus kalau kelinci kesayangan kita itu sudah terkena gitu, Pak. Maksudnya cara pengobatannya tuh gimana gitu? Nah, kalau pengobatan yang paling sederhana, ya kita kelupasi dulu koreng-korengnya tadi. Kita kelupasi koreng-korengnya, terus bisa kita menggunakan VCO gitu loh. Tapi itu untuk pengobatan secara topikal, artinya untuk dari luar. Untuk pengobatan dari dalam ya sebaiknya ya diinjeksi. Karena ketika kita lihat yang keropeng itu berarti rata-rata yang dewasa. Kalau yang dewasa sudah mati, belum, telurnya masih ada di dalam. Jadi kalau memang mau bagus ya diinjeksi, dibawa ke dokter hewan untuk disuntik ya. Suntik, jadi mati di dalam, mati juga di luar. Gitu. Terus misalnya kelinci kita tuh, Pak, kan sudah terkena skabies, tapi tidak dibawa ke dokter hewan atau sejenisnya gitu, Pak. Itu bisa mati atau gimana gitu? Nah, kalau kelinci yang terkena skabies, kalau sudah parah, biasanya dia akan mengurangi nafsu makan. Jadi kelinci itu nafsu makannya akan turun. Kenapa nafsu makan turun? Ya, karena tadi kulitnya kering. Biasanya yang muncul tuh darah hidung tuh seperti hidung babi. Jadi akan menonjol dikit gitu. Jadi susah kelinci itu untuk makan. Nah, ketika dia
nggak mau makan, nafsu makan menurun, otomatis muncul penyakit lain, bisa diikuti kembung atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi yang buat mati itu bukan skabiesnya, tapi penyakit lain. Pak, kalau itu cara pemeliharaannya itu kayak misalnya tempat makanan atau jenis makanan itu ada yang harus kayak gini gitu supaya sehat gitu. Untuk kelinci ini tempat pemeliharaan yang penting bersih ya. Yang penting bersih. Kemudian alasnya itu kalau bisa jangan alas besi, minimal bambu ya. Alasnya besi, jangan besi, pokoknya bambu atau kalau bisa slide atau yang lain. Kemudian tempatnya bersih. Kelinci itu lebih suka dengan kondisi sinar matahari tapi tidak langsung. Artinya kalau terkena langsung matahari dia nggak mau gerak, tapi kalau tidak terkena matahari juga dia nggak terlalu bisa aktif. Jadi dia lebih suka yang kena sinar matahari tetap tapi tidak langsung, sehingga kelembaban di kandang itu terjaga dan temperatur itu terjaga. Kemudian kelinci itu termasuk binatang yang nokturnal. Artinya apa? Kelinci ini dia lebih suka beraktivitas di malam hari. Jadi kelinci ini makannya di malam. Jadi kalau malam hari itu aktivitasnya tinggi, dimakan, minum dan sebagainya. Sebaiknya kalau kita miara kelinci, kandangnya itu dibuat, kalau memang kelinci rumahan ataupun kelinci untuk ternak, ini kalau bisa kandangnya tinggi ya, paling enggak di atas 1 meter lah, kalau enggak 1 meter minimal ketinggiannya. Kenapa? Karena kotoran kelinci ini itu amonianya tinggi, jadi ketika jatuh ke bawah ini tidak terlalu membuat bau, terus kalau bisa langsung ditampung atau dikeluarkan. Karena kotoran yang ada di kandang bertumpuk ini, dia akan jadi masalah. Amonia yang ada di kandang ini akan masuk melalui paru-paru, sehingga menyebabkan kelinci ini akan ibaratnya kalau orang tuh ngorok, jadi akan mengiritasi paru-paru, terus nanti berefek ke kekurangan nafsu makan, lesu, kemudian apalagi dengan cuaca musim hujan, bau amonia itu makin menyengat, kelinci makin ambruk, nggak mau makan, akibatnya penyakit lain muncul, biasanya karena kembung. Kalau udah kena kembung, ya sudah susah untuk disembuhkan. Terus kalau misalnya kelinci itu ditaruh di tempat tanah gitu Pak, terus disekat gitu kandangnya itu nggak apa-apa Pak? Nah, kelinci untuk ditaruh di tanah, ini kalau masih kecil nggak masalah, asal dijaga kalau hujan jangan kena langsung hujan. Jadi kalau hujan ditaruh di tempat yang naung, jangan kena hujan langsung. Kenapa? Kelinci itu sensitif dengan air. Jadi untuk para groomers, untuk para groomers atau untuk pecinta kelinci, kalau kelinci hiasnya itu mau di grooming, itu namanya dry groom ya. Jadi atau grooming kering, bukan grooming basah. Artinya cuma disemprot-semprot dikit ya. Jadi boleh ditaruh di tanah, nggak ada masalah. Bisa di grooming tapi grooming kering. Kemudian kalau sudah mulai gede, kalau bisa jangan ditaruh di tanah. Kenapa? Karena kelinci itu akan membuat lubang yang ada di kelinci, dia akan membuat lubang. Kenapa dia membuat lubang? Terutama yang betina, karena dia akan mempersiapkan untuk kelahiran anak-anaknya. Kelinci itu ketika dia mau melahirkan, biasanya anaknya diumpetin di bawah tanah, kemudian ditutup. Nah ini yang kadang-kadang bikin masalah untuk para pecinta kelinci, karena lubangnya itu cukup dalam. Kalau di rumah-rumah itu bisa sampai di bawah fondasi, kadang-kadang sampai di bawah got, macam-macam, jadi sampai hilang. Kadang-kadang nggak seperti itu. Oke, demikian pembahasan singkat kami kali ini mengenai kelinci kesayangan.
Sekarang saya akan kembalikan ke Clarissa untuk menutup acara podcast yang ini. Ya, demikian podcast kami hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau mau dibahas lagi secara lebih detail, silahkan bertanya atau berpendapat di kolom komentar channel kami, yaitu Mayrafet TV di YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa.